Saudara jemaah haji Indonesia sudah mulai memadati kota Mekah. Batas akhir 4 Zulhijjah, semua jemaah haji sudah harus masuk ke Mekah. Jemaah haji yang sudah tiba di Mekah langsung melaksanakan ibadah umroh. Setelahnya mereka akan mempersiapkan diri untuk berangkat puncak haji di Arafah. Untuk jemaah haji khusus, ada beberapa yang masih di Madinah, namun dipastikan 4 Zulhijjah atau 10 Juli sudah harus masuk ke Mekah. Hal ini untuk memudahkan mobilisasi jemaah saat puncak haji. Alhamdulillah sampai hari ini beberapa jemaah Indonesia maupun negara lain masih ada di kota Madinah, dikarenakan memang masih diperbolehkan untuk tinggal di Madinah sampai tanggal 4 Zulhijjah. Setelah tanggal 4 Zulhijjah tidak boleh ada lagi dari Madinah yang tinggal di sana, kecuali mereka punya kendaraan pribadi. Yang tanggal 4 ini adalah mereka yang memang menggunakan bis yang memang ada dalam sistem IHAJ. Dan saudara, soal pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV di Mekah, Arab Saudi, Yasir Nene Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasir, bagaimana kabar Anda di sana? Seperti apa persiapan jelang puncak ibadah haji di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihan, kabar alhamdulillah baik beserta dengan tim liputan dan juga jemaah haji yang ada di sini. Nampaknya memang cuaca yang cukup panas, bahkan sangat panas begitu, 44 derajat Celcius di kota Mekah ini harus betul-betul diantisipasi dengan baik oleh para jemaah. Tidak hanya memang dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, namun memang para jemaah juga selalu dihimbau untuk menjaga kondisi mereka karena ketika melaksanakan ibadah, baik ibadah umroh maupun ibadah sunnah di daerah Mekah, di Masjidil Haram, yang harus mereka perhatikan dan harus mereka ingat adalah puncak haji nanti pada saat wukuf di Arafah harus membutuhkan stamina yang kuat karena memang cuaca yang sangat panas. Ini yang benar-benar harus diperhatikan begitu. Terutama untuk para lansia ya. Jadi para lansia ini memang harus dihimbau bahwa untuk melaksanakan ibadah jika hotelnya jauh, dihimbau untuk sholat di hotelnya saja begitu, tidak perlu ke Masjidil Haram sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu yang ada ini untuk beristirahat. Kalau kita lihat jemaah haji Indonesia ataupun jemaah haji seluruh dunia begitu, mereka sudah mulai bergerak menuju ke Mekah. Hal ini terlihat dari memang di daerah Mekah sendiri sudah sangat padat begitu, dan juga hal ini karena adanya peraturan dari pemerintah Arab Saudi bahwa maksimal yaitu pada tanggal 4 Zulhijjah atau 10 Juli nanti jemaah haji sudah harus ada di Mekah untuk mempersiapkan puncak haji yaitu pada wukuf di Arafah. Proses ini yang nantinya akan terus berangsur dilakukan oleh baik jemaah haji khusus maupun jemaah haji reguler begitu, Jihan dan juga saudara. Nah, yang masih menjadi tugas ataupun PR yang dilakukan oleh jemaah haji reguler yang kami dapatkan, ternyata belum semua jemaah haji reguler ini mendapatkan smart card atau biasa disebut dengan nusuk card seperti yang saya pegang ini. Nah, ternyata masih ada beberapa jemaah haji reguler yang belum mendapat ini, sehingga memang penyelenggara haji dari Kementerian Agama harus terus berkoordinasi. Kenapa demikian? Karena satu-satunya tanda ataupun akses yang harus digunakan oleh jemaah haji Indonesia untuk bisa masuk ke Arafah, untuk melakukan wukuf di Arafah sebagai bagian dari puncak haji adalah menggunakan ID card nusuk ini. Untuk jemaah haji khusus memang sudah dipastikan penyelenggara hajinya masing-masing sudah mendapatkan nusuk card-nya. Nah, ada beberapa antisipasi yang dilakukan sembari terus memproses agar jemaah haji reguler yang belum mendapatkan nusuk card ini harus segera mendapatkan nusuk card. Antisipasi yang dilakukan adalah dengan mendownload aplikasi nusuk, dan dari aplikasi tersebut nanti kita bisa mengakses data diri dan juga visa haji kita. Ini sebenarnya yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya jemaah haji ilegal begitu. Karena kalau kita lihat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ini berlapis begitu. Informasi yang kami dapatkan untuk menuju ke Arafah saja, Jihan dan juga saudara, pemeriksaannya itu bisa sampai 4 kali pemeriksaan pos polisi. Kenapa demikian? Ini yang kami alami ketika kemarin kami sempat mencoba untuk mengecek bagaimana situasi di Arafah. Pada saat kami mengecek ke sana, proses pengecekan yang dilakukan oleh polisi ataupun checking point yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ini dilakukan sebanyak 4 lapis begitu. Itu berarti memang kita sebagai jemaah haji harus betul-betul memastikan bahwa identitas kita harus dibawa lengkap,
kalaupun tidak ada nusuk, dipastikan bahwa harus ada data diri yang tersimpan dalam aplikasi nusuk ini. Ini yang benar-benar harus dipastikan karena hal ini yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi guna mencegah adanya jemaah haji non visa haji yang menggunakan visa ziarah untuk melakukan ibadah haji ataupun puncak wukuf di Arafah. Kenapa akhirnya puncak wukuf di Arafah ini menjadi penting? Karena kalau kita lihat dari rukun haji sendiri, memang salah satu rukun haji yang harus dilakukan oleh jemaah haji sehingga hajinya dinyatakan sah adalah melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari pada waktu zuhur hingga terbenam pada waktu maghrib begitu. Itu yang harus benar-benar diantisipasi oleh jemaah haji yang ada di Indonesia. Jihan. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Yasir Nenek Alma. Semoga sehat dan lancar dalam melaksanakan ibadah haji di sana. Salam juga ya untuk rekan Pradaris Lesmana di Mekah, Arab Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.